Oke, selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kembali kita ngobrol bola dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Timnas Malaysia akhirnya harus pulang kampung lebih awal setelah gagal menang atau kalah dari Bahrain 1-0. Namun sebelum saya melanjutkan ulasan saya atau pandangan saya terhadap pertandingan tersebut, saya ingin disclaimer bahwa saya hanya menonton di babak kedua karena kesibukan saya tidak sempat menonton babak pertama. Oke, lanjut. Jadi berapapun skor atau kemenangan atau hasil pertandingan Malaysia melawan Korea nanti, timnas Malaysia harus tetap pulang karena kalah head to head melawan Bahrain. Ya, sangat disayangkan sekali Malaysia kebobolan justru di menit akhir ketika mungkin beberapa menit sebelum pertandingan berakhir, berawal dari tembakan pojok oleh Bahrain. Sayang sekali. Dan sekarang Malaysia menyisakan satu pertandingan melawan Korea. Berapapun kemenangannya, seandainya Malaysia menang tetap harus pulang karena secara head to head Malaysia kalah dengan Bahrain. Oke, saya menonton dari awal babak pertama. Malaysia seakan dikurung. Malaysia nggak bisa ngapa-ngapain. Saya melihat Malaysia seperti lupa cara menyerang. Kalau Anda menonton pertandingan tersebut, di barisan belakang Malaysia ada 5, kalau nggak salah 5 pemain, dan di tengah ada 4 pemain, menyisakan 1 pemain saja di depan. Sepertinya Malaysia ingin bertahan dan mengincar counter attack atau serangan balik. Jadi ketika Malaysia dapat bola, buang ke depan, Malaysia dapat bola, buang ke depan, terus gitu aja. Dan pertandingan babak kedua tersebut seperti bermain setengah lapangan di daerah Malaysia terus. Malaysia sedikit-sedikit menyerang, counter attack, bola lambung gitu kan. Tapi nggak begitu membahayakan karena bola lambungnya juga seperti ngawur kan, buang terus, buang ke depan gitu terus. Nggak tahu ini strategi dari Malaysia atau memang merasa nggak bisa menyerang sehingga mereka menumpuk pemain di belakang, mengincar counter attack dengan yang penting bola ke depan terus gitu terus. Yang jelas Malaysia terlihat nggak bisa ngapa-ngapain di babak kedua. Sementara Bahrain memegang kendali atas pertandingan tersebut. Umpan-umpannya bagus, walaupun Bahrain juga sering melakukan umpan lambung ketika Malaysia mendapatkan bola kemudian melakukan counter attack dengan bola lambung. Nah, setelah Bahrain dapat bola juga Bahrain bola lambung lagi, gitu-gitu terus. Banyak sekali yang hal-hal seperti itu terjadi. Namun secara di lapangan, secara sepak bola, Bahrain lebih bagus dalam menyerang, menguasai bola. Malaysia bisa dikurung, bola dikuasai Bahrain, umpan kanan, umpan kiri. Hanya masalahnya Bahrain kurang bisa menggigit. Menurut saya kurang mungkin kurang kreativitas ya. Jadi mereka menguasai bola tapi kreativitasnya kurang sehingga mentok di depan gawang Malaysia. Walaupun Bahrain menguasai pertandingan, menguasai bola, namun sedikit sekali bisa membahayakan gawang Malaysia. Mungkin Anda bisa menghitung berapa kali Bahrain melakukan tembakan, sedikit sekali, rata-rata mentok di depan gawang. Nggak tahu ini Malaysia ini bermain panik atau memang sengaja bertahan mengincar counter attack, mengincar hasil imbang atau gimana. Saya menonton pertandingan bola tersebut karena mencari hiburan, menonton bola. Tapi justru yang saya dapatkan pertandingan yang menurut saya bikin ngantuk. Saya menonton pertandingan tersebut. Ya karena saya hanya penonton yang netral, tidak mendukung Malaysia, maka saya berharap pertandingan tersebut lebih atraktif. Ada jual beli serangan, saling menyerang, sehingga saya bisa ikutan dakdikduk gitu menonton. Tapi yang saya dapatkan justru pertandingan yang membosankan. Bahrain hanya menguasai bola namun kurang bisa menggigit, sementara Malaysia ketika dapat bola hanya buang ke depan gitu terus. Walaupun pada akhir pertandingan menit-menit ke 90 atau mendekati menit ke 90 lah, Malaysia sudah mulai berani keluar, sudah mulai berani menyerang. Ya ini
seharusnya kalau dari awal seperti itu kan lebih menarik kan. Tapi ya gimana, itu udah menit-menit akhir ya, ya saya terhibur hanya menit-menit akhir saja. Dan akhirnya ketika Bahrain bisa mencetak gol memanfaatkan tembakan pojok, Malaysia akhirnya lebih berani menyerang lagi, tapi ya kurang mungkin 2 menit atau 1 menit lah, udah susah untuk tertolong. Jadi sekali lagi saya terhibur hanya di menit akhir saja. Oke, nggak masalah, tetap semangat untuk Malaysia, semoga ini bisa menjadi pengalaman buat pemain-pemain Malaysia. Oke, sekarang kita ke timnas Indonesia. Melihat hasil dari pertandingan antara Malaysia dan Bahrain, akhirnya Bahrain bisa menggeser posisi Indonesia. Jadi untuk perebutan tempat ketiga terbaik, tadinya kan Indonesia berada di paling atas tuh, di peringkat 1-3 terbaik kan. Namun karena Bahrain menang, akhirnya Bahrain menjadi di peringkat 1 dan Indonesia di peringkat 2, sehingga bisa saja timnas Indonesia tidak lolos seandainya nanti di pertandingan lain hasilnya kurang menguntungkan untuk Indonesia. Ya mau nggak mau, kalau kita pengen lolos dengan tidak berharap pada pertandingan lain, kita harus bisa mengalahkan Jepang. Imbang lah nggak masalah, imbang masih bisa lolos, syukur-syukur menang. Kalau kita ngomongin Jepang, bagaimana Jepang? Ya Jepang memang berat, tapi apakah tidak bisa dikalahkan? Ya ada, kita punya kesempatan, kita masih punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Masalahnya prosentasenya besar atau kecil. Jujur menurut saya prosentase untuk bisa mengalahkan Jepang kecil, tapi nggak masalah. Kita harus bisa mengambil kesempatan kecil itu gimana pun caranya. Harus semangat. Semoga besok pemain-pemain bisa melaksanakan atau bisa melakukan strategi atau instruksi pelatih dengan baik, bermain lepas tanpa beban, bermain penuh semangat, ngotot, dan mempunyai keinginan untuk bisa mengalahkan Jepang. Dan Jepang pun kan dalam 2 pertandingan mereka bisa kebobolan 4 gol, 2 gol dari Vietnam dan 2 gol dari Irak. Artinya kita pun punya kesempatan untuk bisa mencetak gol ke gawang Jepang. Semoga pemain kita nggak takut melawan Jepang nanti. Oke, maju terus timnas Indonesia, semangat terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.